Bapak Ibu Jemaat, kita masih bersama Pak Markus dan berbincang mengenai bagaimana pelayanan beliau, kisah-kisah beliau bersama para rasul dan pengorbanan para rasul demi pelayanan gereja mula-mula. Kita akan melanjutkan lagi dan Pak Markus, sebelum kita melanjutkan cerita Anda mengenai pelayanan Anda, satu hal yang sangat mengganggu saya sejak awal, begitu Bapak masuk dari dalam, Bapak ini mengenakan baju Mesir. Betul ya Pak ya? Ya. Bapak juga membawa souvenir-souvenir yang dari Mesir, langsung dibawa dari Mesir. Tapi bukankah Anda orang Yahudi Pak? Ya, Mesir itu mempunyai satu tempat tersendiri di hati saya. Bahkan boleh dikatakan bahwa Mesir itu rumah kedua saya. Bahkan saya lebih suka dianggap sebagai orang Mesir ketimbang orang Israel. Mengapa demikian Pak? Kenapa? Ya, karena saya menghabiskan waktu sangat banyak di dalam memberitakan Injil di Mesir. Dan saya pun mati di Mesir. Menarik sekali ini ya Bapak Ibu. Bapak mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi. Ya, jadi sebelumnya saya informasikan ya tadi bahwa pada waktu saya setelah Om Barnabas mati, saya kan memberitakan Injil. Saya sempat mampir juga di Alexandria, Mesir. Nah, juga di Kirene. Nah, tapi setelah bergabung di Roma dengan Om Petrus dan Om Paulus, dan setelah kematian keduanya, saya akhirnya harus pergi memberitakan Injil sendiri. Dan saya memutuskan untuk melanjutkan pelayanan saya di Mesir. Itu tahun 67. Jadi lihat Om Petrus kan mati tahun 64 ya. Om Paulus mati tahun 67. Dan pada tahun 67 itulah saya langsung bergerak ke Alexandria, Mesir. Saya naik perahu menuju ke sana. Di tengah laut, gelombang besar menghantam perahu saya sampai hampir tenggelam. Orang-orang di atas perahu bersama-sama saya itu sudah berteriak ketakutan. Tapi saya bangkit berdiri dan saya berdoa mengikuti kata-kata Tuhan Yesus. Diam, tenanglah. Ajaibnya, badai gelombang itu berhenti, tenang. Sampai akhirnya perahu itu membawa saya berlabuh di satu tempat yang namanya Bit Yusa. Dan di Bit Yusa itu saya bertemu dengan seorang yang sangat baik hati namanya Basus. Dan Basus ini adalah orang Kristen yang pernah diinjili oleh Om Petrus. Maka dia jadi Kristen. Akhirnya saya diterima dan tinggal selama beberapa hari di tempatnya Basus. Dan dalam pertolongan Basus ini saya mulai memberitakan Injil terus sampai pada akhirnya Alexandria itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, ini menarik sekali nih. Ya. Bagaimana Anda bisa membuat orang-orang Mesir sampai bisa menjadi pengikut Kristus? Begini. Ini menarik, ini kesaksian. Ya, satu hari saudara, dalam perjalanan penginjilan sendal saya putus. Oke. Ya. Nah, sendal saya putus, akhirnya orang memberitahu saya bahwa ada seorang tukang sandal. Tukang sandal itu dia biasa kerja untuk memperbaiki sandal itu. Namanya Anianos. Saya lalu pergi bawa sandal saya, minta diperbaiki di sana. Nah, Anianos ini pada waktu dia menjahit sandal saya, tiba-tiba jarum menusuk tangannya dan berdarah. Dan saya heran, pada waktu tangannya berdarah, si Anianos ini langsung berteriak, "Yi alisos abek." Artinya Pak? Ya Allah yang Esa. Itu dalam bahasa Koptik. Waktu dia bilang, "Ya Allah yang Esa," saya pikir-pikir, mana mungkin saya lewatin kesempatan ini. Ya, saya minta tangannya ke sini. Dia kasih tangannya yang terluka. Dalam nama Yesus. Sembuh seketika. Anianos kaget. Dalam nama Yesus. Siapa Yesus itu? Dan itu saya pakai untuk kesempatan menginjili Anianos ini. Dan Anianos
berpikir, kalau begitu mari ikut saya ke rumah. Maka saya diajak oleh Anianos ke rumahnya. Sampai di rumah saya beritakan Injil sama satu keluarga Anianos. Dan seluruh keluarga percaya pada Yesus. Dan saya membaptis satu keluarga Anianos. Semuanya menjadi Kristen. Dan dengan bantuan Anianos inilah, akhirnya Anianos berhenti sebagai tukang sandal, tukang sepatu. Dan dia membaktikan diri ikut saya, menjadi pengikut saya, murid saya. Sehingga akhirnya bersama dengan dia, bantuan dia, kami beritakan Injil kepada seluruh wilayah Alexandria. Nah, saudara perlu tahu tentang Alexandria. Ini kota modern yang dibangun untuk kota Yunani, didirikan oleh Alexander Agung di Mesir. Dan itu menjadi kota yang sangat hebat pada masa kuno, kota pendidikan. Kalau orang-orang jebolan Alexandria itu dianggap sebagai orang-orang hebat. Nah, kalau kita bisa lihat, itu kota mewah. Ini beberapa penampakan dari Alexandria kuno ya. Zaman dulu ini adalah Alexandria kuno di Mesir. Pusat kebudayaan Yunani. Next, kita bisa lihat itu petanya seperti itu. Nah, tapi saudara, selain itu, di Alexandria itu mereka menyembah seorang dewa. Dewa ini adalah dewa hasil penggabungan antara dewa-dewa Mesir seperti Osiris dan Apis dengan dewa Yunani seperti Zeus dan Asklepios. Lalu mereka menghasilkan dewa baru yang namanya dewa Serapis. Nah, ini wajahnya dewa Serapis digambarkan sebagai orang dengan berjanggut. Dan karena itulah maka penyembahan terhadap Serapis ini begitu meluas di Alexandria dan seluruh Mesir. Dan bahkan kuil Serapis itu didirikan di mana-mana. Nah, kalau saudara melihat gambar ini adalah gambar puing-puing sisa kuil Serapis di Alexandria, Mesir. Sekarang kuilnya tidak ada, tapi para ahli itu membuat rekonstruksi dari penggalian arkeologi, lalu dimunculkan seperti ini. Seperti yang ada di dalam gambar lingkaran itu adalah kuil Serapis. Jadi memang bangsa penyembah berhala itu. Ya. Luar biasa Pak pelayanan Anda di sana. Padahal kan kalau dilihat dari keterangannya Pak Markus tadi, mereka ini punya keyakinan seperti tadi yang Bapak jelaskan. Dengan dewa-dewa, dengan kuil-kuil. Bagaimana mereka sampai akhirnya Bapak bisa memenangkan hati mereka untuk menjadi pengikut Kristus? Pasti bukan saya. Tapi lagi-lagi Tuhan meneguhkan pelayanan saya melalui mujizat-mujizatnya. Ya, saya kaget waktu saya bilang, diam tenanglah. Gelombang tenang. Saya berdoa untuk tangannya Anianos, sembuh. Satu kali Anianos mengajak saya pergi ke satu tempat karena ada seorang yang sakit. Saya pergi. Dan begitu saya pergi, saya berdoakan anak itu sembuh. Anak itu sembuh, lalu dari mulut ke mulut mulailah muncul berita di situ bahwa saya seorang penyembuh. Nah, saya seorang penyembuh. Jadi satu hari di bawah koordinasi Anianos itu, orang-orang datang banyak, bawa orang sakit, orang buta, dan lain sebagainya. Itu bawa dan saya doakan. Dan saya doakan dan sembuh semua. Pada waktu kesembuhan semua, ada 300 penyembah Serapis menyerahkan diri dan percaya kepada Yesus. Setelah saya beritakan Injil. Sehingga akhirnya hari itu saya membaptis 300 orang Serapis menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Luar biasa, terpujilah nama Tuhan, 300 orang. Dalam sekali mujizat. 300 orang. Pada satu ketika, ada seorang ibu janda datang menangis pada saya. Dia menangis menceritakan bahwa ada anaknya yang mati. Dia tidak tahu apakah bisa ditolong. Karena yang dia tahu adalah saya dikenal sebagai penyembuh. Akhirnya saya bilang bawa anaknya kemari. Dan mereka bawa anaknya, memang saya periksa memang sudah mati. Dan saya berdoa, mendoakan saja, memohon Tuhan menyatakan mujizatnya. Dan pada waktu saya mendoakannya, luar biasa, anaknya betul-betul bangkit. Seperti kasus janda di Nain itu. Luar biasa. Ya, jadi begitu bangkit, maka mulailah orang-orang berteriak, di kolong langit ini tidak ada Tuhan lain selain Kristus yang diberitakan oleh Markus. Maka terjadilah gelombang pertobatan orang-orang Serapis. Dari agama Serapis begitu banyak. Dan setelah itu saya melengkapi mereka dan beritakan Injil. Dan berita Injil tentang Yesus mulai memenuhi Alexandria. Sehingga pada akhirnya Alexandria itu menjadi
banyak orang Kristen di sana. Dan setelah itu saya mulai mengorganisir. Saya sudah sadar bahwa saya tidak bisa melayani dengan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri. Saya butuh orang lain. Dan sebenarnya saya juga ada rencana untuk meninggalkan Alexandria, pergi ke Kirene lagi untuk beritakan Injil di sana. Dan karena itu saya perlu pemimpin gereja Alexandria. Siapa yang bisa saya tabiskan jadi episkopos, pemimpin gereja Alexandria? Tidak lain, Anianos. Maka Anianos saya tabiskan sebagai episkop gereja Alexandria. Lalu untuk membantu dia, saya juga menabiskan 3 orang presbiternya. Itu adalah Mileos, Sabinus, dan Kerdon. Saya mengangkat 7 diaken, lalu 11 pro diaken, itu diaken senior. Dan kepada orang-orang ini saya percayakan mereka melayani gereja Alexandria, sementara saya meneruskan pelayanan saya di tempat Kirene. lain. Ya. Apakah gereja yang Bapak dirikan itu sampai saat ini masih ada di Mesir? Oh, masih ada. Nah, gereja yang saya bangun itu yang masih ada sekarang, yang dikenal sekarang sebagai gereja Koptik. Gereja Ortodoks Koptik. Oh, Ortodoks. Di Mesir. Ya. Dan saya pernah lihat loh, gembala Anda, Pak Esra, pernah berkunjung ke... Foto Pak, foto di depan gerejanya. Ya, saya lihat videonya di YouTube. Oh, ada videonya di Coba YouTube. lihat videonya. Coba kita tampilkan dulu Ya videonya. saudara, hari ini saya ada di Sharm el Sheikh di Mesir dan mau mengunjungi suatu gereja yang namanya Heavenly Church. Nah, ini penampakan dari luar ya. Ini adalah gereja yang paling indah di Mesir, gereja Ortodoks Koptik. Kalau kita lihat bahwa gereja ini punya simbol semacam singa ini ya. Ada 2 singa di depan. Ya, ini dan satu lagi di sana. Ya, saudara lihat ornamen-ornamennya yang sangat bagus. Seluruh gambar-gambar kisah-kisah Alkitab dilukiskan di dalam gereja ini, termasuk juga para rasul, para martir. Ya. Ya, itu gereja Ortodoks Koptik Mesir. Yang Anda dirikan pada saat itu. Ya, itu bukan saya dirikan itu, tapi itu sudah gereja modern. Tapi itulah gereja yang saya bangun dari abad pertama abad itu. sampai sekarang masih ada. Luar biasa sekali. Ya. Bapak, tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa harus ada 2 patung singa di depannya Pak? Simbol apa itu? Gini, orang-orang Mesir itu sangat mencintai saya. Dan mereka tahu bahwa saya adalah pendiri gereja Ortodoks Koptik. Dan karena saya yang beritakan Injil di sana, mereka anggap saya sebagai bapak gereja Koptik, ya. Dan saya bahkan dihargai. Saya ini kan bukan rasul, ya, bukan rasul, tapi saya disebut rasul di Mesir. Rasul orang Mesir itu Markus. Padahal kalau dilihat dari daftar rasul 12 murid Yesus, kan saya bukan rasul, tapi mereka tetap anggap saya rasul orang Mesir. Nah, mengapa ada singa? Karena begini. Di Mesir pada masa itu, binatang paling kuat, paling ditakuti, paling ganas itu adalah singa gurun. Bukan kadal gurun. Singa gurun. Sehingga itu paling ditakuti, tapi singa gurun itu menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan keberhasilan. Nah, sekarang gini, karena saya yang menulis Injil Markus itu, nah, saudara tahu waktu saya tulis Injil Markus, berita pertama saya dalam Injil Markus dari Petrus itu tidak cerita tentang kelahiran Yesus. Itu ada di Injil lain, tapi saya tidak tulis itu. Berita pertamanya adalah pelayanan Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis seorang pemberita Injil yang begitu berani, begitu kuat, tapi dia mulai melayani di mana? Padang gurun. Lihat Markus 1.
Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Ayat 3. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Maka orang-orang Mesir anggap Yohanes Pembaptis itu singa gurun. Tapi singa gurun itu siapa yang nulis? Markus. Lalu mereka bandingkan. Markus juga pergi ke Mesir dengan berani memberitakan Injil. Dan Mesir itu hampir 90% wilayahnya gurun. Dengan wilayah gurun seperti Mesir, datang seorang penginjil dengan begitu berani, begitu kuat memberitakan Injil, itu namanya Markus. Maka bukan hanya Yohanes Pembaptis yang diceritakan Markus sebagai singa gurun, tapi Markus juga singa gurun. Makanya ada 2 singanya. Belum. Oh belum. Baik. Satu hari dalam sebuah pelayanan, saya dicegat 2 singa yang mau menerkam saya. Dan begitu singa-singa itu mau menerkam saya, di dalam nama Yesus saya berdoa, 2 singa jatuh langsung mati. Maka orang makin yakin ini singa sebenarnya. Ya, itu singa sebenarnya. Dan itulah sebabnya, maka akhirnya orang Mesir itu melihat Markus itu adalah Rasul Mesir, singa gurun yang sesungguhnya. Dan saya pernah bikin mujizat itu lewat Tuhan, 2 singa mati. Makanya itu menjadi simbol 2 ekor singa. Saudara pergi ke gereja ortodoks Mesir sekarang, Koptik, itu simbol singa ini ada. Coba saudara lihat foto ini. Ini dalam ruang kebaktian. Ya, itu ada singa di sana. Ya, juga di tembok-tembok ada singa. Bahkan di dalam ikonografinya orang Mesir, nama saya Markus itu diidentikan dengan singa. Singa gurun. Singa gurun. Bukan kadal gurun. Bukan, singa gurun. singa Pak. Ya. Singa Bapak Ibu. Ya. Ingat, singa, bukan kadal. Ya. Baik, amazing sekali. Tadi sempat Anda katakan Pak Markus bahwa Anda meninggalkan Alexandria lalu pergi memberitakan Injil ke Kirene. Apakah Anda betul-betul jadi pergi ke sana? Jadi, saya pergi ke Kirene dan lagi-lagi mujizat Tuhan menyertai saya, banyak orang bertobat. Tapi dalam suatu perjalanan, ya, di satu tempat yang namanya Mamarika, bukan Amerika, Mamarika, di situ tiba-tiba ya saya mimpi dalam satu tidur malam. Mimpinya Tuhan Yesus menampakkan diri pada saya, kembalilah ke Alexandria untuk menyelesaikan pelayanan. Saya masih bingung apa maksudnya. Ya, tapi 2 hari kemudian muncul lagi penglihatan suara, kembalilah ke Alexandria untuk dimuliakan. Saya tidak terlalu mengerti apa sih artinya menyelesaikan pelayanan dan dimuliakan. Tapi saya taat, saya balik ke Alexandria. Dan begitu saya tiba di Alexandria, kembali mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Dan banyak orang itu akhirnya menjadi percaya. Dan kami merayakan Paskah pada bulan April tanggal 68. Tepatnya 3 April 68. Itu perayaan Paskah kami. Nah, rupanya perayaan Paskah kami tanggal 3 April 68 bertepatan dengan festivalnya Serapis. Nah, pada waktu itu saya memimpin liturgi dalam ibadah. Tiba-tiba orang-orang Serapis menyerbu gereja kami. Dan banyak orang Kristen dianiaya, ditangkap. Sementara saya sendiri ditangkap dan diseret, dibawa ke satu amfiteater. Ya, saya dibawa ke amfiteater. Nah, ini adalah amfiteater di Alexandria, di mana saya diseret di sana. Di sana saya diperhadapkan pada gubernur pada waktu itu dengan tuduhan saya melakukan praktek-praktek sihir karena saya menyembuhkan banyak orang. Tapi saya membantah, ya, saya membantah dengan menunjukkan bahwa saya tidak melakukan praktek sihir. Saya hanya menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat saya. Dan sama seperti Pontius Pilatus tidak menemukan salah dalam Tuhan Yesus, gubernur juga tidak menemukan salah pada saya. Tapi takut dengan desakan massa, dia lalu tanya pada massa, apa yang harus dilakukan kepada Markus. Lalu 2 suara muncul. Pertama, bakar dia di depan kuil Serapis. Ya, dan yang kedua memilih lempar batu sampai mati. Tapi gubernur meminta,
saya ditidurkan di depan di tanah. Lalu mereka bawa kayu beramai-ramai pukul saya. Sementara saya diikat dan dipukul sampai mau mati rasanya. Tapi belum mati. Nah, waktu saya belum mati itu, lalu mereka datang dan kaki saya ini diikat dengan tali. 2. Dihubungkan dengan kuda. Dan kuda itu dilarikan di sepanjang kota sehingga saya seperti ini terseret-terseret, kepala hancur, semua badan saya hancur, darah-darah saya berceceran di tanah. Tapi puji Tuhan saya belum mati juga. Singa gurun soalnya Pak. Ya. Malam itu saya di penjara. Tanggal 3 April tahun 68. Ya, saya di penjara dan datang seorang malaikat menemui saya. Malaikat itu berkata, sekarang telah tiba saatnya hai Markus, pelayan yang baik. Engkau menerima upahmu. Kuatkanlah hatimu karena namamu telah terdaftar dalam kitab kehidupan. Malaikat itu pergi. Saya masih belum terlalu sadar, kaget. Tiba-tiba wajah Tuhan Yesus muncul lagi dan berkata, damai sejahtera bagimu Markus, muridku dan penginjilku yang setia. Saya langsung berteriak, Yesus Tuhanku. Tapi hilang. Besok pagi, tanggal 4 April tahun 68. Orang-orang serapis datang lagi, saya dikeluarkan dari penjara. Dan saya diseret lagi kembali, diikat di kuda dan diseret sepanjang jalan. Tapi sementara saya diseret sepanjang jalan, saya dengar massa berteriak, lembu itu harus dibawa ke Baukalis. Lembu itu harus dibawa ke Baukalis. Nah, Baukalis itu adalah tempat orang-orang serapis biasanya sembelih lembu untuk dipersembahkan kepada dewa. Dan untuk naik ke sana itu curam dan batu karang penuh. Dan saya diseret-seret saja dengan kuda. Di batu karang semacam itu. Daging saya, darah saya berceceran di sana. Dan begitu sampai di atas, saya sudah tidak ada nyawa. Matilah saya. Orang-orang serapis itu berencana membakar mayat saya. Tapi tiba-tiba mujizat terjadi, ada hujan lebat dan angin besar datang menghantam mereka di puncak Baukalis itu. Mereka lari meninggalkan jenazah saya di situ. Lalu datanglah orang-orang Kristen dan mereka di Baukalis batu-batu karang mereka cari lubang dan mereka masukkan mayat saya di sana. Nah, di tempat di mana saya dimakamkan itulah mereka sekarang membangun gereja namanya Gereja Santo Markus di Alexandria. Ini gerejanya. Ya, bagian dalamnya. Ya, begitu ceritanya. Luar biasa, ini gerejanya megah sekali. Berarti sampai dengan saat ini tulang belulang Anda ada di situ Pak, di gereja ini? Enggak. Pada tahun 828 ada seorang pedagang dari Venesia, Italia. Dia curi. Waduh. Tulang Anda Dia pun ingin curi dicuri tulang orang. saya. Ya, dia curi tulang saya dan bawa lari ke Venesia di Italia. Ya, tapi melalui cerita yang panjang akhirnya tulang saya itu diabadikan di Venesia, Italia, sehingga sekarang tulang belulang saya di sana dan di Italia dibangun juga Basilika Santo Markus. Ini gambar basilikanya. Demikianlah cerita saya. Demikian akhir hidup Anda. Ya. Tapi bagaimana Anda mengetahui kisah-kisah yang terjadi sesudah kematian Anda? Kan Anda sudah mati, Pak. Ya. Ini jadi pertanyaan saya. Saya sudah mati, kan saya di surga. Oh, jadi saya Bapak tahu dong. bisa tahu mengamati langsung. Orang kalau sudah mati itu lebih banyak tahu dari orang masih hidup. Makanya kebanyakan orang hidup kan suka tanya-tanya apa-apa pada orang mati kan. Ya kayaknya lebih Pak, tahu. jangan sebut nomor togel Pak. Ya. Udah Pak Kapolda bahaya kita nanti Pak. Jadi Tak saya boleh. tahu. Tapi saudara Ya. bisa tahu semua itu juga, cerita itu. Dari Alkitab, bisa dari sejarah gereja dan dari tradisi gereja. Itu saudara bisa dapatkan semua itu. Ya. Wah, Pak Markus luar biasa nih. Tidak terasa percakapan kita begitu dalam sampai di akhir pelayanan Anda, bahkan akhir hidup Anda.
Sebelum kita mengakhiri percakapan ini, mungkin ada pesan khusus yang Pak Markus ingin sampaikan kepada jemaat GKIN Revival. Dan mungkin saat ini gembala kami Pak Esra sedang menyaksikan Anda. Apa yang ingin Anda sampaikan, Pak? Ya, saya bisa ambil pelajaran dari jalan hidup saya. Pertama, apapun kesulitan yang kamu hadapi dalam pelayanan, jangan pernah lari. Kesulitan tantangan itu sudah identik dengan Kristen. Jangan pernah lari dari pelayanan. Saya pernah lari, tapi saya bersyukur masih ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Ya, sulit apapun tetap maju. Ikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Kedua, kalau pelayanan jangan terlalu mengharapkan pelayanan yang besar-besar. Setialah dalam pelayanan kecil seperti saya, pembantu kecil saja. Tapi ternyata setelah saya setia dalam perkara kecil itulah Tuhan memberikan perkara besar kepada saya. Bayangkan, saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan menjadi rasul Mesir. Tidak pernah bermimpi saya menjadi singa gurun. Ya, saya tidak pernah bermimpi sayalah yang ada di balik penulisan Injil Markus. Ya, lalu surat 1-2 Petrus. Ya, saya ini bukan apa-apa. Melayani hamba-hamba Tuhan besar seperti Barnabas, Paulus, Petrus itu sudah kebahagiaan bagi saya. Tapi lebih berbahagia lagi karena saya disatukan dengan mereka dalam deretan para martir. Ya, itu kebahagiaan bagi saya. Dan yang ketiga adalah melayani Tuhan jangan pernah andalkan kekuatan sendiri. Coba kalau Tuhan tidak bikin mujizat di Mesir, bagaimana Mesir bisa dimenangkan? Itu semua karena kuasa Tuhan. Dan pesan saya terakhir, jangan lupa sering-sering baca Injil Markus. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi, boleh tepuk tangan buat Pak Markus yang sudah hadir jauh-jauh dari Mesir untuk kita semua. Terpujilah nama Tuhan dan kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa dari Pak Markus dari perjalanan hidupnya yang adalah seorang sultan. Tapi dia mau merendahkan diri dan juga menjadi pelayan Tuhan, menjadi pembantu para rasul. Melalui cerita Pak Markus juga kita sudah mendengarkan kisah rasul-rasul, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Paulus mengorbankan nyawa hingga titik darah terakhir demi pelayanan gereja mula-mula. Terima kasih sekali lagi Pak Markus untuk kedatangannya jauh-jauh dari Mesir. Ya, puji Tuhan, saya juga berterima kasih. Saya mati tanggal 4 April tahun 68 di Mesir. Itu berarti 1956 tahun yang lalu. Dan setelah 1956 tahun yang lalu, GKIN Revival lah gereja pertama yang mengundang saya. Sesudah kematian Bapak? Ya. Bapak nginjak, Pak? Apa melayang? Ya. Dan saya sangat senang bahwa inilah kesempatan saya bercerita. Baik. Ya, bercerita dan Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang hebat sehingga saya bisa banyak bercerita. Maka saya mau kasih kenang-kenangan buat Anda dari Mesir. Waduh, terima kasih, saya dapat kenang-kenangan lagi. Ya. Spesial dari Mesir. Ini batunya mungkin jamrut apa? Iya, itu permata Mesir. Oh, permata Mesir. Saya mohon maaf tidak bisa lama-lama lagi, harus. Terima kasih Pak Markus sekali lagi. Kembali ke masa lalu. Kembali ke masa lalu. Ya. Baik. Tolong titip salam buat Pak Esra. Saya akan sampaikan Pak. Saya yakin beliau juga menyaksikan saat sekarang ini. Ada bocoran. Apa itu Pak? Dengar-dengar katanya beliau juga akan jadi martir. Waduh. Karena katanya waktu bertobat pertama kali dia sempat doa seperti itu. Waduh. Ya, itu bocoran. Tahu benar enggak? Kita nggak tahu. Masih panjang waktunya Pak. Kami masih membutuhkan beliau soalnya dalam pelayanan-pelayanan. Ini tongkat saya juga. Singa gurun. Singa gurun. Sekali lagi Bapak Ibu Jemaat ingat, singa bukan kadal. Ya. Singa gurun. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Pak Markus. Ya, penulis Injil Markus kita. Saya mau berdoa buat seluruh jemaat. Silahkan Bapak. Tuhan, terima kasih untuk acara kami ini. Banyak hal sudah kami pelajari. Banyak kebenaran telah dibukakan. Baik secara rohani, secara historis, secara tradisi. Biarlah ini semakin menguatkan rasa cinta kami dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Dan segalanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin.